Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rohmadani dari Prodi PGSD NIM 1901003. Di sini saya ingin menampilkan hasil simulasi saya yang berjudul tentang sumber daya alam dengan tujuan untuk memenuhi tugas kuliah dengan mata kuliah Pendidikan IPS kelas tinggi dengan dosen pengampu Saprudin SPD MSI. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak Ibu? Sehat, Bu. Alhamdulillah kalau sehat. Sudah sarapan pada pagi hari ini? Sudah, Bu. Bagus. Sebelum berangkat sekolah lebih baik kita harus Sarapan. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Ada yang absen hari ini? Tidak, Bu. Iya, bagus. Ibu harapkan untuk selanjutnya pertemuan kita semua anak-anak Ibu harus hadir ya. Iya, Bu. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang sumber daya alam. Ada yang tahu apa pengertian sumber daya alam? Tidak, Bu. Ya, baiklah. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang sumber daya alam itu apa. Nah, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Nah, sumber daya alam yang ada itu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, di sini sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus. Nah, ada yang tahu apa contoh dari sumber alam yang dapat diperbarui? Saya, Bu. Iya, apa? Udara, Bu. Air. Iya, pinter anak Ibu. Nah, jadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu ada air, ada udara, ada hewan, dan ada juga tumbuh-tumbuhan. Nah, di sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini dapat juga dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya itu seperti hewan dan tumbuhan. Nah, di hewan ini manusia dapat memanfaatkan hewan itu, contohnya itu seperti hewan, dagingnya bisa dimanfaatkan oleh manusia. Telur juga bisa dimanfaatkan oleh manusia dari hewan. Nah, dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini kan contohnya ada hewan. Nah, hewan ini dapat dimanfaatkan melalui peternakan. Nah, contoh selanjutnya itu ada juga tumbuhan. Contoh tumbuhan itu yaitu tentang pertanian. Jadi tumbuhan ini dapat dikembangkan melalui pertanian. Nah, ini adalah contoh-contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Di sini ada kincir angin, ada singkong, dan juga ada batu bata. Nah, selanjutnya yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu akan habis jika digunakan terus menerus. Contohnya itu ada yang tahu apa contohnya? Ada, Bu. Iya, apa anak Ibu? Emas. Iya, pinter. Jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu ada batu bara, ada emas, ada fosil, ada minyak bumi, ada belerang, dan juga ada grafit. Jadi pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu contohnya adalah pertambangan. Di pertambangan contohnya itu di perbukitan ataupun di sungai. Contohnya itu adalah minyak bumi. Minyak bumi ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia seperti untuk alat transportasi dan sebagai pembuatan lilin.
Nah, contoh selanjutnya itu ada emas dan perak. Pemanfaatannya untuk kehidupan manusia itu adalah untuk pembuatan perhiasan untuk manusia. Nah, contoh selanjutnya itu ada belerang. Nah, belerang ini dapat digunakan untuk kehidupan manusia itu seperti pencampuran warna dan pembuatan korek api. Contoh selanjutnya itu adalah grafit. Nah, grafit ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia itu sebagai pembuatan pensil ataupun untuk isi baterai. Nah, ini merupakan contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ada emas, ada grafit, dan juga ada Belerang. Sudah mengerti anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Iya, di sini Ibu harapkan anak-anak Ibu dapat menerima pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang kalau sudah mengerti, coba buka bukunya halaman 36 ya. Iya, Bu. Di situ ada tugas di rumah, ada 5 soal esai, tolong dikerjakan di rumah ya. Iya, Bu. Minggu depan dikumpul. Iya, Bu. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang terdapat di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan Manusia. Dan sumber daya alam itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui ada air, ada udara, dan ada hewan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui contohnya yaitu ada minyak bumi, batu bara, belerang, dan grafit. Nah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.